Baik, bertemu kembali dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar turunan trigonometri dengan menggunakan sifat atau dalil perkalian dan pembagian. Nah, dalil atau sifat perkalian dan pembagian ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11 ketika kalian belajar turunan fungsi aljabar ya. Baik, Ibu ingatkan kembali sifatnya. Jadi saat kalian memiliki sebuah fungsi f(x) misalnya f(x) ya, di mana f(x) ini adalah perkalian antara ux dan vx, gitu ya. U dan v ini adalah dua-duanya merupakan fungsi yang terdiferensiabel di x. Maka turunan dari f ini U aksen X kali Vx tambah Ux kali Vx. Masih ingat dengan rumus ini? Udah ya, ini udah di kelas 11 ya. Oke, kita gunakan saja untuk menurunkan atau mencari turunan pertama dari fungsi trigonometri. Oke, contoh. Tentukan turunan pertama. Ya, misalnya Ibu punya sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 kali cos x misalnya. Nah, untuk menjawab ini kalian misalkan terlebih dahulu mana u-nya, mana v-nya. Ya, ambil saja u-nya adalah x kuadrat min 1. Berarti v-nya adalah cos x. Boleh dibolak-balik? Boleh ya, karena perkalian U kali V itu kan sama dengan V kali U ya. Boleh dibolak-balik. Oke, berarti ini aksennya 2x min 1, ini turunannya 0 ya. Kalau ini berarti apa turunannya, masih ingat? Min sin x, betul. Oke, kita lanjut. Berarti kalau begitu turunan dari f(x) ini adalah, nah, Ibu mah kalau mengingat rumusnya begini, dikasih aksen 1 kali 1 kali, begitu ya. Oke, kita substitusi. U aksennya 2x, V-nya itu cos x, U-nya itu x kuadrat min 1. Kenapa dikasih kurung? Karena ini dua suku ya, lalu dikali min sin x. Ini amannya dikasih kurung juga. Kenapa? Karena ada tanda negatif. Kalau nggak dikasih kurung biasanya suka kelupaan, kaliannya ketukar sama tanda operasi pengurangan, begitu ya. Oke, kita sederhanakan. Ini tetap, nah yang ini kita kalikan, positif kali negatif min x kuadrat sin x. Yang ini min kali min positif sin x. Karena ini sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, ya sudah, ini itu jawabannya, itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Misalnya kita punya nomor 2, sebutlah gx saja tuh ya. Gx nya ini adalah misalnya 2 sin x dikali tangen x. Tapi kita disuruh mencari turunan pertamanya untuk X misalnya sama dengan V per 3 atau 60 ya. Maka ya sama, untuk menjawabnya kita misalkan U-nya misalnya 2 sin X, berarti V-nya itu tangen X, gitu ya. Kita cari masing-masing turunannya. Ini 2 cos X, yang ini turunan tangen masih ingat? Betul, secant kuadrat X. Oke, kita cari G aksen X-nya. Rumusnya tadi gimana? UV tambah UV kasih aksen. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. U aksennya 2 cos X kali tangen X, gitu ya. Ditambah U-nya 2 sin X kali secant kuadrat X.
Apa perlu disederhanakan? Ya, jika perlu kalian nanti kesulitan untuk mencari sekan dari V per 3, ya boleh diganti begini ya, karena kita mencari nilai untuk turunan pertama GX untuk X sama dengan V per 3, kita ganti saja yang sekannya, jadi sekan itu kan 1 per cos ya. Nah, karena dia kuadrat, berarti kita kasih kuadrat juga. Itu tinggal disubstitusi. Nah, tinggal disubstitusi, berarti ini 2 cos per 3 60 ya, tangan 60 tambah 2 sin 60 kali 1 per cos 60 kuadrat. Nah, 2 cos 60 berapa? Masih ingat? Setengah, betul, berarti ini 2 kali setengah dikali tangan 60. Tangan itu sin per cos ya, berarti sin 60 per cos 60, atau tangan 60 masih ingat? Betul, akar 3. Karena ini sudut istimewa ya, jadi mudah. 2 sin 60 berarti ini 2 kali setengah akar 3. 1 per cos 60 berarti 1 per setengah kuadrat. Nah, gitu ya. Kayak kita ke sini ya. Kayak kita ke sini. Nah, gitu ya. Lanjut G untuk V per 3. Nah, jadi ini sudah masuk ke G aksen untuk V per 3. Ini berarti ini ya, 1 kali akar 3 tambah ini 1, terus 1 dibagi setengah kuadrat, berarti kan ini 1 per 1 per 4, itu kan sama dengan 4 ya, akar 3. Ini kan berarti akar 3 1 tambah 4, berarti ini isinya 5 akar 3. Nah, sudah selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke yang sifat pembagian. Tadi lupa nggak ditulis ininya ya. Yang ini pembagian. Yang ketika misalnya kalian punya fx sama dengan ux dibagi vx, di mana u dan v ini adalah masing-masing dua fungsi yang terdiferensiabel, namun ini ada syaratnya, vx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka turunan pertama dari f aksen ini adalah u aksen x kali vx. Nah, kalau tadi ditambah, kali ini dikurangi, ux kali vx dibagi dengan v x kuadrat gitu ya. Nah, ini aksen, maaf, gitu ya. Nah, kalau yang ini mah pemisalannya tidak boleh ditukar-tukar karena u dibagi v tidak sama dengan v dibagi u gitu. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan turunan pertamanya. Pertama, misalnya ibu punya fungsinya apa ya, 1 tambah cos x per sin x. Nah, ini cara menjawabnya, kamu misalkan u-nya yang mana, v-nya yang mana. U-nya selalu atas aja ya, 1 tambah cos x, berarti v-nya adalah sin x. Nah, berarti ini turunannya apa? Turunan 1 itu 0, turunan cos min sin. Ya, turunan sin cos. Oke. Nah, lanjut. Berarti tadi fungsinya apa sih? F apa G? Nah, oke, F. Berarti F aksen. Nah, berarti UV kurangi UV, kasih aksen sekali-sekali dibagi V kuadrat gitu ya singkatnya. U aksennya min sin X, karena di depan nggak pakai tanda kurung juga nggak masalah gitu ya. Lanjut dikalikan dengan sin X, terus dikurangi U 1 ditambah cos X, kasih kurung. Kalau nggak dikasih kurung, ini dua suku,
efeknya ini di tanda pengurangan ya, nanti pengaruh banget. Dikali turunan V aksen itu cos X gitu ya, bagi cos sin ya, V nya itu sin X dikuadratkan, ya tulis saja gitu ya. Kita kalikan ini min sin kuadrat X, yang ini kita kalikan gitu ya, 1 dikali cos X ya, dikali negatif cos X, yang ini cos X kali cos X, cos kuadrat X, tapi ininya negatif di luarnya, berarti min cos kuadrat X gitu ya, dibagi sin kuadrat X gitu. Lanjut, ada yang bisa disederhanakan di sini, ada ya ini. Oke, kita satukan saja, min sin kuadrat X cos kuadrat X. Di sini kan min, ibu keluarkan minnya jadi di sini negatif gitu ya, dikurangi cos X per sin kuadrat X, kan bisa begitu ya. Berarti ini min, ini kan identitas ya, identitas trigonometri kan 1 dikurangi cos X per sin kuadrat X. Ya sudah gitu ya, sudah selesai. Jadi kalau ada yang bisa disederhanakan, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa begitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa ibu berikan untuk pelajaran hari ini. Kita diskusi di tempat biasa di WA, grup WA ya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.